Salam sejahtera bagi kita sekalian di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai Hagah. Saya beri judul alat transportasi surga. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita sama-sama terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman dari Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Saudara garis bawahi firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu sendiri adalah Allah. Di dalam firman Allah yang hidup, Yohanes 1 ayat 1 terjemahannya berkata, sebelum segala sesuatu ada, Kristus sudah ada bersama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia. Dan manusia Allah itu adalah Kristus. Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa pada mulanya, sebelum dunia dijadikan, Sabda sudah ada. Sabda ada bersama-sama dengan Allah. Sabda sama dengan Allah. Sejak semula ia bersama dengan Allah. Saya yang kekasih, Yohanes 1 ayat 1 menegaskan kepada kita bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu pernah menjadi daging dan ia ada bersama-sama dengan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, saudara. Dia pernah menjadi manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian, kalau firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Hari ini, saudara, firman itu sudah dibukukan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Wahyu Allah, firman Allah, sabda Allah. Artinya dengan kata lain, saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika merenungkan firman Tuhan, atau ketika kita memperkatakan firman Tuhan, sama saja artinya kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Amin, saudara. Kita sedang berfellowship, memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dengan kata lain, saudara, merenungkan firman, membaca firman, itu penting. Itu memiliki arti dan makna yang sangat dalam, yaitu engkau sedang bersekutu dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Engkau sedang masuk dalam sabdanya Allah, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk itu kita perlu menyadari betapa pentingnya merenungkan, membaca, dan menyelidiki firman Tuhan, saudara. Mari kita memahami apa yang dimaksud dengan merenungkan firman. Kata merenungkan ini memiliki sesuatu makna yang indah dan dalam. Dan mari kita coba baca dari Yosua 1 ayat 8, maaf. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah. Kata renungkanlah di sini memakai bahasa asli, yaitu Hagah. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Siang di sini bicara sukacita, malam juga bicara mengenai penderitaan. Jadi pada saat kita bersukacita, pada saat kita menderita, kita harus merenungkan firman. Siang bicara muda, malam bicara tua. Ketika kita muda, ketika kita tua, kita merenungkan firman. Siang bicara diberkati, malam bicara tidak diberkati. Artinya, baik diberkati maupun tidak diberkati, kita tetap harus merenungkan firman. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati.
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, ada berkat yang luar biasa kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Perjalananmu akan dibuatnya berhasil. Engkau akan dibuatnya beruntung. Tidak hanya berhasil di dunia yang fana ini, tidak hanya beruntung di dunia yang fana ini akan hancur ini. Tetapi saudara akan dibuatnya berhasil, dibuatnya beruntung sampai di kerajaan surga, saudara. Sampai di kekekalan. Saudara yang kekasih, kita akan coba lihat makna dari kata haga. Merenungkan Taurat siang dan malam. Bahasa Inggrisnya juga meditate, meditasi. Tetapi juga haga atau siyah. Inilah 3 kata yang dipakai yang artinya sama, merenungkan. Tetapi kita mau khusus meneliti mengenai haga. Setelah dikasih oleh Tuhan, haga berasal daripada bahasa Ibrani, dari hi, gimel, hi. Hi, saudara, artinya adalah kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Keselamatan dari Tuhan, itu kasih karunia. Sorga, itu kasih karunia. Kebaikan-kebaikan Tuhan, itu kasih karunia. Kebenaran-kebenaran yang dapat kita lakukan, kita menjadi pelaku firman, itu kasih karunia. Kekuatan untuk bayar harga, pikul salib, itu kasih karunia. Kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan adalah kekuatan, adalah power, berkat-berkat, berkat jasmani, kesehatan, itu kasih karunia, saudara. Kesembuhan mujizat, itu kasih karunia. Tapi nggak hanya itu saja. Saudara diberi kemampuan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Untuk meninggalkan dosa-dosa saudara. Keterikatan dosa-dosa. Engkau bisa memindahkan fokus. Dan tadinya berfokus kepada dunia, kepada berfokus kepada kerajaan surga. Itu kasih karunia. Engkau tidak terikat lagi kepada dunia, tapi engkau terikat kepada surga. Tidak lagi dibahagiakan oleh dunia, tapi dibahagiakan oleh hanya Tuhan dan kerajaannya. Itu kasih karunia, saudara. Sementara gimel itu adalah onta, saudara. Apakah onta? Onta adalah alat transportasi paling utama di masa lalu di Timur Tengah, yang memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, yang memindahkan barang, benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Menarik, saudara. Haga artinya kasih karunia. Haga juga ada alat transportasi utama. Haga juga berarti hi, gimel, hi. Kasih karunia, onta alat transportasi utama, dan kasih karunia. Dengan demikian, saudara. Apa artinya haga, saudara? Ya, haga adalah memindahkan kasih karunia sorga. Memindahkan berkat-berkat sorga. Kekuatan sorga. Memindahkan benda-benda sorga. Kepada siapa, saudara? Kepada yang membaca dan yang memperkatakan firman Tuhan, saudara. Jadi, merenungkan firman atau haga adalah alat transportasi surga untuk membawa berkat-berkat surga kepada siapa, saudara? Kepada saudara dan saya yang merenungkan firman. Jadi, merenungkan firman itu alat transportasi utama. Engkau akan dibuat menerima berkat-berkat surga dengan engkau merenungkan firman. Saya mau katakan kepada saudara, teknologi canggih seperti kereta api super cepat tidak akan mampu membawa berkat-berkat surga kepadamu. Secanggih apapun. Demikian juga pesawat luar angkasa yang sangat canggih seperti ini. Hasil dari kecerdasan manusia ini, itu pun tidak akan sanggup. Jangankan membawa benda-benda surga, harta surga, berkat surga, segala potensi surga,
Untuk sampai ke surga saja dia tidak bisa. Dia tidak tahu. Secanggih apapun, sehebat apapun benda ini, dia tidak akan mampu mencapai surga. Karena dia bukan alat transportasi surga secara. Pesawat supersonik Concorde seperti ini pun, dia pun tidak akan mampu untuk mencapai surga. Demikian juga pesawat tempur generasi kelima ini, dia tidak akan bisa sampai ke surga. Sekali lagi, jangankan membawa harta kekayaan surga kepada saudara, untuk sampai ke surga pun dia tidak bisa. Teknologi manusia terbatas, kecerdasan manusia terbatas. Tetapi alat transportasi surga itu adalah Haga. Kalau saudara merenungkan firman, membaca firman, menyelidiki firman, itulah alat transportasi surga yang betul-betul bisa memindahkan harta kekayaan surga kepada saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Seberapa lama saudara sudah tidak lagi merenungkan firman atau menganggapnya remeh-temeh, membosankan. Tetapi saya memberitahu kepada saudara, ada kuasa yang besar di balik saudara merenungkan firman, di balik saudara membaca firman, di balik saudara menghafal ayat-ayat kebenaran firman, meneliti firman. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, kembalilah, renungkan firman Allah siang dan malam. Jangan pernah bosan. Jangan pernah berkata, aku tidak mendapatkan apa-apa di sana. Saudara, kebenaran yang indah pada hari ini, merenungkan adalah Haga. Merenungkan firman itu adalah alat transportasi untuk memindahkan sukacita surga, kekayaan surga, kebenaran-kebenaran surga, kasih karunia surga kepadamu. Sehingga engkau dimampukan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Dimampukan mencapai kedewasaan penuh sehingga engkau menjadi mempelai wanita Allah yang dewasa, saudara, yang layak dipersandingkan dengan anak domba Allah itu, saudara. Saudara dikasih, apakah hari-hari ini engkau miskin dengan kasih karunia Allah? Itu karena engkau kurang merenungkan firman Tuhan. Setelah merenungkan firman, doronglah dirimu untuk menjadi pelaku firman. Karena iman tanpa tindakan adalah kosong, saudara. Demikianlah kebenaran firman yang kita sharingkan pada kesempatan hari ini. Saya percaya kebenaran yang memberkati saudara, membangun dan membangkitkan saudara, membuat saudara semakin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Akhirnya saudara, sampai ketemu lagi dalam perenungan firman pada kesempatan berikutnya. Shalom Aleichem, Betsnama Masia, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, saudara.